Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham SATY atau Saratoga Investama Sedaya. Jadi ini laporan tahunannya yang 2023 sudah keluar. Seperti biasa, di sini ada presiden direkturnya yaitu Michael W.P. Suryajaya, kemudian ada direktur yaitu Lani Juwita. Untuk alamat kantor mereka ada di Menara Karya Jana HR Rasuna Said di Jaksel. Nah, ini jadi alamat kantor mereka di Jaksel. Seperti biasa, yang kita ketahui bahwa saham Saratoga ini kemarin turunnya agak cukup banyak ya. Di sini nilainya itu jutaan, tapi dalam bentuk rupiah. Kita lihat kas dan setara kasnya, dia agak berkurang nih, dari 800-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Baru ada piutang yang pihak bereaksi. Wah, ini agak cukup banyak ya. Mungkin karena pusat investasi, jadi mereka memang agak cukup banyak. Dari 1,2 triliunan menjadi 1 triliunan. Lalu pihak yang tidak berelasi itu meningkat, tapi jumlahnya masih tergolong kecil. Untuk jumlah asetnya dari 63 triliun menjadi 50 triliunan. Properti investasi meningkat sedikit, investasi pada saham berkurang. Karena di sini dia dalam bentuk nilai ya. Jadi kalau pusat investasi itu kalau sahamnya terus berkurang harganya otomatis ya equity-nya itu berkurang atau gimana gitu lah ya, nilainya berkurang. Di sini ada dikatakan total hutangnya dari 3,9 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Oke, bagus. Dia menurun, tetapi jumlah ekuitas menurun lebih banyak. Dari 59 triliunan menjadi 48 triliunan. Kurang lebih 9 triliunan penurunan dari ekuitasnya. Seperti yang kita ketahui, memang saat ini terjadi sebuah fenomena yang agak berbeda ya, di mana saat ini orang-orang yang berinvestasi saham agak sedikit pindah ke kripto. Mengapa? Karena saat ini ada isu tentang halving dan lain-lain, dan harga kripto itu dia meningkat lebih cepat daripada saham. Dan dia internasional, jadi kebanyakan orang berpindah ke sana, otomatis modal yang bisa ke saham dia berpindah ke sana. Jadi harga sahamnya itu bisa terus berkurang karena sepi penggemar atau gimana gitu ya. Tetapi untuk jangka panjang nanti kita lihat saja, karena biasanya akan terus meningkat sih seiring dengan kesadaran masyarakat atau gimana gitu. Di sini kita bisa lihat laba tahun berjalannya menjadi rugi 10 triliunan dari untung 4 triliunan. Wah, ini agak cukup cukup mengecewakan mungkin bagi beberapa investor ya, karena dia dari untung sekarang menjadi rugi. Dan setahu kami biasanya itu saham itu lebih ketika isi money policy, artinya kebijakan uang longgar. Dan setahu kami 2024 kayaknya saham sudah bisa mulai naik. Tapi nanti kita lihat untuk tahun depan 2024 nanti juga gimana kinerjanya. Biasa laporan tahunan itu keluar tahun depan. Di sini ada disebutkan untuk Dewan Komisarisnya ada Pak Edwin Suryajaya, kemudian ada direksinya anaknya Michael W.P. Suryajaya, komisaris ada J.C. Indra Siddhartha Utama, kemudian Nangga, lalu direktur ada Lani Juwita, ada Devin Wirawan dan lain-lain. Nah, di sini masih ada dikatakan bahwa mereka mempekerjakan sebesar 64 karyawan, jadi sudah meningkat 5 nih, dari 59 karyawan sudah meningkat 5. Dan kita lihat memang mungkin untuk beberapa orang ini agak cukup mengecewakan mungkin ya. Tapi masih oke kalau kita lihat jangka panjang nanti gimana, atau bisa menjadi lebih baik. Intera Indo Resources tampaknya mereka ada penambahan kepemilikan. Dia di bidang jasa investasi juga nih, kepemilikan jadi 99,99%. Untuk yang asetnya itu kurang lebih 300-an miliaran. Untuk yang lain kayak gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Tapi seharusnya tetap untuk pusat investasi itu ada jual beli. Nanti kita lihat apakah ada perusahaan lain yang mereka jual beli atau gimana. Nah, ini ada pengurangan di PT Trimitra Karya Jaya, dari 13,51% menjadi 1%. Lalu ada penambahan di PC Propco One Pte Ltd Propco di Singapura jasa manajemen. Lalu ada PT
Popco One Subco jasa manajemen juga, dia bertambah. Yang ini 100% ya. Ya, berarti mereka memang ada menambah kepemilikan dan ada juga mengurangi kepemilikan. Ini kas dan setar kasnya. Kita lihat kas di tangan memang dari dulu gak gitu banyak. Di sini 10 jutaan saja ya. Di sini 10 jutaan saja. Lalu kas di bank yang rupiah tidak berelasi. Ini paling banyak mereka tetap taruh di Bank Permata, tapi sudah berkurang angkanya dari 250 miliaran menjadi hanya sedikit saja. Doa AS mereka, wah ini mereka banyak nih. Dari gak ada sekarang menjadi 300-an miliaran di Standard Chartered Bank cabang Singapura. Lalu ada MUFG Bank dan lain-lain. Deposito yang rupiah ada tambah di Bank DBS 35 miliaran. Nah, 35 miliaran. Lalu ada Doa AS meningkat juga. Doa AS meningkat, tapi semua kalah dengan Doa AS yang dulu tahu di Bank DBS. Nah, totalnya sekarang bahkan sudah berkurang dari 314 miliaran menjadi 181 miliaran. Lalu ini ada investasi pada saham. Sebenarnya terkadang kami berpikir alangkah bagusnya kayaknya kalau Saratoga masuk kripto juga ya. Karena kan itu tidak melarang bahwa sebuah perusahaan investasi di Indonesia itu tidak boleh masuk kripto ya. Atau mereka percaya dengan kripto dan ketika mereka memanfaatkan saat-saat tertentu. Tapi kemarin kalau tidak salah kami pernah lihat berita katanya Pak Sandi gak tahu percaya sama kripto ya. Nah itu juga yang perlu diperlihatkan, apakah pemegang sahamnya ada yang percaya atau tidak. Nah ini investasi pada saham, dia ada katakan kepemilikannya berapa. Tampaknya untuk yang MPMS tanpa masih sama. Karena ibaratnya kayak gini ya, walaupun terkadang kita tidak percaya, ada bagusnya juga mungkin memanfaatkan momen-momen tertentu. Seperti biasa Bitcoin kan habis halving naik, ada yang kayak gitu. Nah mungkin bisa masuk atau gimana ya. Nah, atau untuk menambah equity-nya. Ini investasi pada saham masih sama, ada di perusahaan teknologi digital 1. Wah, ini ada yang berkurang nih. DC High Yield Australia berkurang 11,21 menjadi 5%-an. Lalu Integra Resources Singapura berkurang juga dari 10%-an menjadi gak ada. Lalu ada perusahaan non publik. Nah ini daftarnya, mereka investasi di perusahaan blue chip berapa, yang berkembang berapa, digital berapa. Tampaknya kalau kita lihat yang perusahaan berkembang sudah mulai berkurang untuk nilai investasinya. Enggak. Ini yang perusahaan berkembang meningkat menjadi 5,989. Kita lihat yang satu akhir ya, yang blue chip juga meningkat. Semua rata-rata meningkat sih, lain-lain teknologi digital semua rata-rata meningkat. Itu salah. Data memang menurun ya, data yang di bawah itu kan 2022, yang di atas 2023 ya. Dia memang menurun, tetapi nilainya memang dipengaruhi oleh harga saham dan lain gitu ya. Jadi gak bisa dibilang apa juga. Nah ini persentase kepemilikan. Setahu kami Pak Edwin ada tambah terus. Di sini 2023 Pak Edwin sudah memegang 34,9% kepemilikan. Unitra adalah 32,72, Pak Sandi ada 21,51. Berarti 32, 34, 21 ya.
Nah, berarti memang Pak Edwin itu yang dia menambah agak cukup banyak, dari 33% menjadi 34%. Jadi di saat harga saham perusahaannya itu sedang agak murah-murahnya gitu, jadi dia terus membeli, terus menambah kepemilikan. Di sini ada disebutkan untuk yang penghasilan mereka rugi paling banyak 13 triliunan. Perusahaan berkembang berkurang juga 200 miliaran, teknologi informasi, teknologi digital 71 miliaran, lainnya itu pun berkurang 15 miliaran. Tapi kalau dari dividen dan lain-lain masih meningkat lah ya. Jadi yang menurun itu hanyalah nilai sahamnya. Memang kalau kita lihat memang saham agak sepi ya mulai dari beberapa tahun kemarin, tapi ada sedikit harapan di mana 2024 memang sudah mulai bergerak naik kalau kita lihat ya. Saya nggak tahu lah ya, semoga menjadi lebih baik saja. Semua pasar semoga bagus-bagus saja. Baik itu yang di reksadana, di obligasi, di saham, di kripto. Semoga semua semua bisa mendapatkan keuntungan. Ini ada piutangnya, pendapatan bunga, penghasilan lainnya. Nah, jadi ini ada pendapatan dividen dari beberapa saham yang mereka pegang. Ada Adaro Energi, ada Strategi, ada Mitra Pinastika Mustika, ada Adaro Strategi Lestari, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat juga ya untuk uang muka penyertaan saham dan lain-lain. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kalau menurut kami ya, prediksi kami ya, nanti ketika saham sudah mulai booming lagi, nanti saham Satoga ini bisa meningkat lagi. Mungkin di saat seperti itu baru dia mantul ke atas ya. Kalau kita lihat harga sahamnya. Oke, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.